3 nama misterius. Kalau kabar ini benar, bisa jadi inilah langkah paling berani yang pernah diambil John Hartman sejak menangani timnas Indonesia. Bayangkan saja, di saat semua negara peserta sudah mulai membuka kartu mereka, Indonesia justru memilih menutup rapat-rapat skuad finalnya. Padahal regulasi Piala AFF 2026 jelas hanya memperbolehkan 23 pemain didaftarkan. Tapi anehnya, John Hartman justru bersikeras membawa 26 pemain bersama tim selama turnamen. Tunggu dulu, kalau yang bisa dimainkan hanya 23 pemain, lalu untuk apa membawa 3 pemain tambahan? Apakah Hartman sedang menyembunyikan sebuah strategi? Atau justru ada kejutan besar yang belum diketahui siapapun? Dan yang paling bikin penasaran, siapa sebenarnya 3 pemain misterius itu? Yuk kita bahas. John Hartman akhirnya buka suara mengenai persiapan timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026. Dalam sebuah kesempatan, pelatih asal Inggris tersebut mengungkapkan bahwa dirinya ingin mempertahankan seluruh pemain yang saat ini berada di dalam skuad. Walaupun nantinya hanya 23 nama yang bisa masuk daftar resmi, ia tetap ingin membawa 26 pemain mengikuti seluruh perjalanan tim. Bagi sebagian orang, keputusan ini memang terdengar aneh. Tapi bagi Hartman, ada alasan yang jauh lebih penting daripada sekadar administrasi. Menurutnya, sepak bola bukan hanya soal 11 pemain terbaik. Sepak bola adalah soal kekompakan, soal kebersamaan, dan soal bagaimana seluruh pemain tumbuh menjadi satu tim yang saling percaya. Karena sehebat apapun kualitas individu, kalau tidak mampu bermain sebagai satu kesatuan, hasil akhirnya tidak akan maksimal. Itulah mengapa Hartman memilih mempertahankan semua pemain selama turnamen berlangsung. Namun, ada satu kalimat yang langsung membuat publik geger. Hartman mengungkapkan bahwa akan ada 3 pemain yang baru bergabung setelah timnas Indonesia tiba di Jakarta. Pernyataan singkat itu langsung memancing berbagai spekulasi. Karena artinya, 3 pemain tersebut tidak mengikuti pemusatan latihan sejak awal di Bali. Lalu siapa mereka? Kalau satu nama diperkirakan adalah seorang penjaga gawang, berarti masih ada 2 slot kosong yang belum terungkap. Dan disinilah berbagai teori mulai bermunculan. Banyak yang menduga 2 pemain tersebut adalah pemain yang berkarier di luar negeri. Nama pertama yang paling sering disebut adalah Luke Vickery, pemain muda yang belakangan mulai menarik perhatian publik Indonesia. Sementara satu nama lainnya adalah Maes Hilgers, bek FC20 yang kualitasnya jelas sudah tidak perlu diragukan lagi. Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi, banyak yang percaya 2 nama itulah yang sedang disiapkan sebagai kejutan terakhir. Kalau benar begitu, Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat besar. Apalagi Maes Hilgers dikenal sebagai salah satu bek dengan pengalaman bermain di level kompetisi Eropa. Sedangkan Luke Vickery dianggap memiliki potensi besar untuk menambah kedalaman skuad Garuda. Tentu saja semua ini masih sebatas dugaan. Karena sampai sekarang PSSI maupun John Hartman belum mengumumkan secara resmi siapa 3 pemain tersebut. Dan justru karena misteri itu belum terpecahkan, rasa penasaran publik semakin besar. Semakin lama daftar pemain ditahan, semakin liar pula berbagai prediksi yang bermunculan. Kalau dipikir-pikir, bisa jadi memang inilah yang diinginkan Hartman. Dalam sepak bola modern, perang psikologi sering dimulai bahkan sebelum pertandingan pertama dimainkan. Lawan dibuat terus menebak, media sibuk mencari bocoran. Sementara tim sendiri bisa mempersiapkan diri dengan lebih tenang. Kalau benar seperti itu, berarti Hartman sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar daripada sekadar menyusun daftar pemain. Di sisi lain, Hartman juga menegaskan bahwa target timnas Indonesia bukan hanya mengejar gelar juara Piala AFF. Turnamen ini juga akan dijadikan sebagai ajang menguji kemampuan para pemain sebelum menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Karena setelah AFF selesai, Indonesia akan memasuki fase penting menuju Piala Asia. Dan setelah itu, masih ada mimpi yang jauh lebih besar, Piala Dunia 2030. Itulah alasan mengapa Hartman tidak hanya fokus mengejar hasil instan. Ia ingin membangun fondasi timnas Indonesia yang benar-benar siap bersaing di level Asia. Menurutnya, para pemain lokal harus terus diberi kesempatan menghadapi pertandingan kompetitif agar mental dan kualitas mereka berkembang. Juara memang penting,
Tetapi membangun generasi yang mampu bersaing di level tertinggi jauh lebih penting lagi. Kabar baiknya, selama 2 pekan menjalani pemusatan latihan di Bali, perkembangan timnas Indonesia disebut berjalan sangat positif. Para pemain mulai memahami filosofi permainan yang diinginkan sang pelatih. Chemistry antar pemain semakin kuat, dan suasana di dalam tim disebut sangat solid. Salah satu pemain yang mendapat pujian khusus adalah Ivar Jenner. Menurut Hertman, gelandang muda tersebut memberikan warna baru di lini tengah berkat pengalaman internasional yang dimilikinya. Ia bahkan menyebut Ivar sebagai pemain yang selalu berkembang setiap kali menjalani sesi latihan maupun pertandingan. Kalau melihat perkembangan seperti ini, optimisme terhadap timnas Indonesia memang mulai meningkat. Namun satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Siapa sebenarnya 3 pemain misterius yang akan bergabung di Jakarta? Benarkah Luke Vickery dan Mads Hilgers menjadi bagian dari rencana besar John Hertman? Atau justru ada nama lain yang sama sekali belum terendus media? Yang jelas, semakin lama teka-teki ini disimpan, semakin besar pula rasa penasaran para pecinta sepak bola Indonesia. Dan bisa jadi, itulah yang memang diinginkan John Hertman sejak awal. Pada bagian berikutnya, cerita akan masuk ke analisis yang lebih panas. Mengapa Mads Hilgers berpeluang besar dipanggil, peran Luke Vickery, target sebenarnya John Hertman, hingga alasan media Vietnam tiba-tiba menjagokan Indonesia sebagai favorit juara AFF 2026. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa John Hertman begitu yakin mempertahankan 26 pemain, bahkan ketika 3 nama terakhir belum diumumkan? Jawabannya mungkin ada pada satu hal yang sering dilupakan banyak orang dalam sepak bola. Kekuatan sebuah tim bukan hanya tentang siapa yang bermain, tetapi juga tentang siapa yang siap ketika kesempatan itu datang. Dan inilah alasan kenapa Hertman tampaknya tidak ingin buru-buru mencoret pemain. Baginya, setiap pemain memiliki peran, setiap pemain punya kesempatan, dan setiap pemain harus merasa menjadi bagian dari perjalanan besar timnas Indonesia. Karena membangun sebuah tim juara tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan 11 pemain utama. Dibutuhkan skuad yang dalam, dibutuhkan persaingan sehat, dan yang paling penting, dibutuhkan mental bahwa semua pemain siap dipanggil kapan saja. Inilah yang ingin dibangun Hertman di skuad Garuda. Sebuah tim yang tidak bergantung pada 1 atau 2 nama besar, tetapi tim yang memiliki banyak pilihan di setiap posisi. Dan jika melihat potensi 3 pemain misterius tersebut, tentu saja publik langsung tertuju kepada pemain yang memiliki pengalaman internasional. Salah satunya adalah Mads Hilgers. Nama bek FC20 ini memang sudah lama menjadi perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Mads Hilgers dianggap bisa memberikan tambahan kualitas besar di lini belakang. Kecepatan membaca permainan, ketenangan saat menguasai bola, serta kemampuan menghadapi tekanan. Hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan ketika Indonesia mulai berbicara soal level Asia. Karena lawan yang akan dihadapi nanti bukan lagi hanya tim ASEAN, tetapi negara-negara dengan kualitas dan pengalaman yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Luke Vickery juga menjadi nama yang menarik untuk diperhatikan. Kehadirannya bisa memberikan variasi tambahan bagi skuad Indonesia. Apalagi dalam turnamen dengan jadwal padat, kedalaman pemain menjadi faktor yang sangat penting. Sebuah tim tidak bisa hanya mengandalkan pemain inti dari pertandingan pertama sampai terakhir. Cedera, kelelahan, dan akumulasi kartu bisa mengubah segalanya. Karena itu, memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan bukan kelemahan. Justru itu adalah senjata. Dan mungkin inilah alasan mengapa Hertman ingin membawa lebih banyak pemain selama turnamen. Ia ingin setiap kemungkinan sudah dipersiapkan. Namun ada satu hal yang menarik. Strategi seperti ini juga menunjukkan bahwa Hertman tidak hanya berpikir tentang Piala AFF 2026. Ia sedang melihat gambaran yang jauh lebih besar. Piala Asia, kualifikasi tingkat dunia, dan mimpi membawa Indonesia semakin dekat dengan Piala Dunia 2030. Karena menurutnya, AFF bukanlah tujuan akhir. AFF adalah tempat untuk menguji karakter. Tempat untuk melihat siapa pemain yang benar-benar siap menghadapi tekanan. Dan tempat untuk membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Sebab untuk bisa bersaing di Asia, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar bakat. Indonesia membutuhkan mental pemenang.
mental yang tidak takut menghadapi nama besar, mental yang tetap percaya diri ketika bertemu lawan yang secara tradisi lebih kuat. Dan inilah tantangan terbesar yang harus dijawab oleh para pemain Garuda. Di sisi lain, perkembangan positif timnas Indonesia ternyata juga mulai mendapat perhatian dari luar negeri. Salah satunya datang dari Vietnam, negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu rival terbesar Indonesia di kawasan ASEAN. Menariknya, media Vietnam yang biasanya sangat percaya diri terhadap kekuatan tim mereka sendiri justru mulai memberikan pandangan berbeda. Indonesia mulai dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan Piala AFF 2026. Sebuah perubahan pandangan yang cukup mengejutkan. Karena selama bertahun-tahun, Indonesia lebih sering datang sebagai tim yang diremehkan. Tim yang dianggap belum mampu mengakhiri penantian panjang untuk menjadi juara ASEAN. Tetapi sekarang situasinya mulai berubah. Kekuatan skuad, kualitas pemain, perkembangan pemain muda, serta ambisi besar yang dimiliki Indonesia membuat banyak pihak mulai melihat Garuda dengan cara berbeda. Namun, pujian seperti ini juga memiliki sisi lain. Semakin tinggi ekspektasi, semakin besar pula tekanan yang harus diterima. Dulu Indonesia bermain tanpa banyak beban. Sekarang Indonesia datang sebagai salah satu tim yang diperhitungkan. Dan menjadi favorit, berarti setiap pertandingan akan mendapatkan sorotan lebih besar. Satu kemenangan bisa membuat euforia luar biasa, tetapi satu kekalahan juga bisa memunculkan banyak kritik. Inilah ujian mental yang sebenarnya. Bukan hanya bagaimana memenangkan pertandingan, tetapi bagaimana menghadapi tekanan ketika semua mata mulai tertuju kepada mereka. Dan mungkin inilah alasan Hertman terus menekankan pentingnya proses. Karena tim besar tidak dibangun hanya dari satu turnamen. Tim besar dibangun dari kebiasaan, dari kerja keras setiap hari, dari persaingan sehat, dan dari keberanian untuk terus berkembang. Sekarang semua kembali kepada para pemain. Karena ketika pertandingan pertama dimulai nanti, semua teori akan berhenti. Semua prediksi akan dilupakan. Dan yang tersisa hanyalah perjuangan selama 90 menit di atas lapangan. Apakah strategi misterius John Hertman akan menjadi langkah jenius yang membawa Indonesia meraih trofi? Atau justru menjadi keputusan yang akan dipertanyakan jika hasilnya tidak sesuai harapan? Jawabannya hanya bisa diberikan oleh para pemain Garuda. Tapi satu hal yang pasti, timnas Indonesia saat ini sedang berada di fase yang berbeda. Bukan lagi sekadar mengejar kejutan. Bukan lagi sekadar ingin dihormati. Indonesia datang dengan ambisi untuk menjadi juara. Dan perjalanan menuju kejayaan itu mungkin dimulai dari 3 nama misterius yang sampai sekarang masih membuat publik penasaran. Dan sekarang, semua mata mulai tertuju kepada satu momen penting. Hari ketika 3 nama misterius itu akhirnya diumumkan. Karena jika benar pemain-pemain tersebut adalah bagian dari rencana John Hertman, maka ini bukan sekadar tambahan skuad biasa. Ini bisa menjadi potongan terakhir dari puzzle besar yang sedang dibangun timnas Indonesia. Bayangkan, sebuah tim yang sudah memiliki pemain berpengalaman, memiliki pemain muda dengan energi baru, memiliki pemain yang bermain di kompetisi luar negeri, lalu ditambah dengan beberapa kejutan yang datang di waktu yang tepat. Bukan tidak mungkin, inilah formula yang selama ini dicari Garuda. Namun sepak bola bukan hanya tentang nama besar, bukan tentang seberapa hebat pemain di atas kertas. Karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan, tim yang paling mahal belum tentu menjadi juara. Tim yang paling banyak dipuji belum tentu mengangkat trofi. Yang menang adalah tim yang paling siap, tim yang paling kompak, dan tim yang mampu menjaga mental sampai pertandingan terakhir. Itulah tantangan terbesar John Hertman. Bukan hanya membangun skuad yang kuat, tetapi membangun karakter sebuah tim. Karakter yang tidak mudah panik ketika tertinggal. Karakter yang tetap percaya diri ketika menghadapi tekanan. Dan karakter yang selalu berjuang sampai peluit akhir berbunyi. Karena untuk menjadi juara ASEAN, Indonesia tidak hanya membutuhkan kualitas. Indonesia membutuhkan mental juara. Dan mungkin inilah alasan kenapa Hertman begitu serius mempersiapkan setiap detail. Mulai dari pemilihan pemain, program latihan, sampai bagaimana menjaga suasana di dalam ruang ganti. Semuanya diperhitungkan. Tidak ada yang dibiarkan terjadi secara kebetulan. Sementara itu,
Kehadiran pemain seperti Mads Hilgers dan Luke Vickery, jika benar terjadi, tentu akan memberikan warna baru. Mads Hilgers bisa menjadi tambahan kekuatan di lini pertahanan. Pemain dengan pengalaman di Eropa tentu membawa standar berbeda dalam membaca permainan. Sedangkan Luke Vickery bisa menjadi opsi tambahan yang membuat persaingan di dalam skuad semakin ketat. Dan justru persaingan seperti inilah yang dibutuhkan sebuah tim besar. Karena ketika setiap pemain berlomba menunjukkan kemampuan terbaiknya, kualitas tim secara keseluruhan juga ikut meningkat. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada posisi yang bisa dimiliki tanpa perjuangan. Semua harus membuktikan diri. Semua harus siap ketika kesempatan datang. Dan dari sinilah sebuah tim juara biasanya lahir. Bukan karena satu pemain, tetapi karena seluruh pemain memiliki tujuan yang sama, membawa nama Indonesia lebih tinggi. Namun sekali lagi, semua ini masih menunggu pembuktian. Karena sepak bola tidak dimainkan di atas kertas, tidak dimainkan melalui prediksi, dan tidak ditentukan oleh komentar media. Semuanya akan ditentukan ketika bola mulai bergulir. Saat jersey Garuda dikenakan, saat lagu Indonesia Raya berkumandang, dan saat jutaan harapan masyarakat Indonesia berada di pundak para pemain. Di titik itulah mental sebenarnya diuji. Apakah mereka mampu menjawab ekspektasi? Apakah mereka mampu mengubah tekanan menjadi motivasi? Atau justru terbebani oleh status sebagai favorit? Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh perjuangan di lapangan. Tapi satu hal yang jelas, Timnas Indonesia sekarang bukan lagi tim yang datang hanya untuk mencoba. Indonesia datang dengan target, datang dengan ambisi, dan datang dengan mimpi besar yang sudah lama dinantikan. Mimpi untuk mengangkat trofi. Mimpi untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia telah berubah. Dan mimpi untuk menunjukkan kepada Asia bahwa Garuda bukan lagi kekuatan yang bisa dianggap sebelah mata. Karena perjalanan menuju kejayaan selalu dimulai dari keberanian untuk bermimpi. Dan saat ini, mimpi itu terasa semakin dekat. Jadi, apakah 3 pemain misterius John Hertman akan menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026? Apakah Mads Hilgers, Luke Vickery, dan nama kejutan lainnya benar-benar akan menjadi bagian dari skuad Garuda? Atau justru Hertman sudah menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar? Kita tunggu jawabannya bersama. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa 3 pemain misterius yang paling tepat untuk melengkapi skuad Timnas Indonesia? Apakah Garuda mampu mengakhiri penantian panjang dan menjadi juara AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian mendukung Timnas Indonesia. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan berita dan cerita terbaru seputar perjalanan Garuda. Karena di sini kita akan terus mengikuti setiap langkah Timnas Indonesia. Dari persiapan, dari perjuangan, hingga momen ketika sejarah akhirnya tercipta. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda, Garuda di dadaku. Dan akhirnya, setelah semua teka-teki, spekulasi, dan berbagai prediksi yang bermunculan, satu hal yang harus kita ingat. Sepak bola selalu punya cerita yang tidak bisa ditebak. Apa yang terlihat kuat di awal belum tentu menjadi pemenang di akhir. Dan siapa yang dianggap biasa saja, terkadang justru mampu menciptakan sejarah. Timnas Indonesia kini berada di momen yang sangat penting. Dengan persiapan yang lebih matang, skuad yang semakin berkualitas, serta kehadiran pemain-pemain dengan pengalaman internasional, harapan masyarakat tentu semakin besar. Namun harapan besar juga membawa tanggung jawab besar. Karena sekarang Garuda tidak lagi datang sebagai tim yang hanya ingin membuat kejutan. Garuda datang sebagai tim yang ingin membuktikan bahwa mereka layak berada di papan atas sepak bola ASEAN. John Hertman sudah menyiapkan rencana. Para pemain sudah bekerja keras. Dan seluruh masyarakat Indonesia sudah memberikan dukungan. Sekarang tinggal satu hal yang paling penting. Membuktikannya di atas lapangan. Karena pada akhirnya, trofi tidak diberikan kepada tim yang paling banyak dibicarakan. Trofi diberikan kepada tim yang mampu bertahan ketika tekanan datang. Tim yang tetap percaya ketika keadaan sulit. Dan tim yang terus berjuang sampai detik terakhir. Mungkin saat ini kita masih bertanya-tanya tentang 3 nama misterius itu. Mungkin masih banyak prediksi yang belum terbukti. Tetapi satu hal yang pasti,
Perjalanan Garuda menuju Piala AFF 2026 sudah menjadi cerita yang menarik bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dan siapa tahu, cerita tentang skuad misterius ini akan menjadi awal dari kisah besar sepak bola Indonesia. Sebuah kisah tentang perjuangan, tentang kebangkitan, dan tentang sebuah generasi yang ingin membawa merah putih terbang lebih tinggi. Karena sejarah tidak ditulis oleh mereka yang hanya berani bermimpi. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani berjuang dan membuktikan. Semoga kali ini, mimpi panjang rakyat Indonesia untuk melihat Garuda mengangkat trofi benar-benar menjadi kenyataan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah John Hartman sudah menemukan formula terbaik untuk membawa Indonesia menjadi juara? Siapa pemain yang paling kalian tunggu untuk bergabung dengan skuad Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru tentang perjalanan Garuda. Karena perjuangan ini bukan hanya milik 11 pemain di lapangan. Ini adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung Garuda. Salam satu nyali. Salam Indonesia.